Hello Technolovers! Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terus menjadi sorotan masyarakat di berbagai daerah. Selain berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, sejumlah lokasi KDMP juga viral di media sosial karena letaknya yang dianggap unik dan terkadang tidak biasa. Letak yang berbeda-beda ini memunculkan diskusi publik mengenai bagaimana pemerintah memanfaatkan lahan desa untuk program koperasi sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Berikut 5 lokasi KDMP yang ramai diperbincangkan warganet karena keunikan posisi bangunannya. 1. KDMP Desa Karek, Kabupaten Ngawi. Lokasi pertama berada di Desa Karek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. KDMP di desa ini menjadi sorotan karena dibangun di pinggir sungai yang rawan longsor dengan lahan parkir yang terbatas. Seorang konten kreator dari akun Tom's Hanks Riders mengunggah video yang memperlihatkan posisi KDMP yang menantang secara geografis. Ia mengomentari apa enggak ada lahan lain ya di Desa Karek sampai bangun KDMP di lokasi ekstrim seperti ini. Meski terkesan beresiko, pihak desa memastikan bahwa bangunan telah selesai dan siap digunakan. Keputusan pembangunan di lokasi ini sepertinya dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, sehingga pihak pemerintah desa memanfaatkan area yang tersedia secara maksimal. 2. KDMP Tumenggungan, Kabupaten Lamongan. KDMP berikutnya berada di Kelurahan Tumenggungan, Kabupaten Lamongan, dan menjadi viral karena lokasinya yang berhadapan langsung dengan area pemakaman umum atau TPU. Bangunan KDMP ini berada di jalur poros provinsi yang menghubungkan Surabaya, Babat, Bojonegoro, hingga Tuban. Pemerintah setempat memanfaatkan tanah kas desa atau TKD yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, sehingga meskipun berdekatan dengan TPU, lokasi tersebut dipilih karena opsi lain terbatas. KDMP ini berfungsi sebagai pusat ekonomi desa dan dapat diakses warga dari berbagai desa sekitar, meski lokasinya cukup unik. Lokasi ini juga menunjukkan bahwa pembangunan koperasi tidak selalu bisa berada di area yang ideal, melainkan memerlukan kompromi antara ketersediaan lahan dan fungsi operasional. 3. KDMP Desa Plosorejo, Kabupaten Wonogiri. KDMP di Desa Plosorejo, Kabupaten Wonogiri sempat viral karena disebut berada di tengah kawasan hutan dan jauh dari permukiman warga. Namun, pihak terkait menjelaskan bahwa lokasi ini sebenarnya masih cukup dekat dengan akses jalan utama. Dan Ramil Kismantoro menyebut bahwa jarak KDMP ke permukiman warga hanya sekitar 300 hingga 400 meter, sehingga tetap bisa dijangkau masyarakat. Lahan yang digunakan merupakan tanah kas desa dengan sertifikat resmi dari pemerintah, menjamin legalitas dan kelayakan penggunaan. Meskipun letaknya di hutan memberi kesan terpencil, strategi ini memungkinkan pembangunan berjalan tanpa mengganggu pemukiman padat, sekaligus tetap memaksimalkan lahan desa yang tersedia. 4. KDMP Desa Nglutung, Kabupaten Tulung Agung. KDMP di Desa Nglutung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung, juga menjadi sorotan karena berada di tengah perkebunan tebu. Seorang warga membagikan video saat melintas dan menunjukkan bangunan koperasi yang tampak tersembunyi di antara tanaman tebu. Menyatakan, "Ini loh tampilan koperasi merah putih Desa Nglutung. Aku baru tahu ini karena kebetulan lewat sini." Pihak terkait hingga kini belum memberikan tanggapan resmi mengenai kontroversi lokasi ini. Namun secara praktis, pembangunan di lahan perkebunan dimaksudkan agar koperasi dapat beroperasi tanpa mengganggu aktivitas pertanian sekaligus tetap berfungsi sebagai pusat ekonomi desa. 5. KDMP Desa Ngadisari, Kabupaten Lumajang. Lokasi tambahan yang cukup nyeleneh berada di Desa Ngadisari, Kabupaten Lumajang, tepat di lereng Gunung Bromo. KDMP ini unik karena dibangun di ketinggian di tengah kawasan wisata yang terkenal, dengan panorama alam yang indah namun akses jalan yang terbatas dan berkilau.
Konten kreator lokal menyebut bahwa bangunan koperasi terlihat seperti terapung di bukit, dan perjalanan menuju lokasi membutuhkan kendaraan khusus serta hati-hati karena tanjakan curam. Meskipun letaknya menantang, KDMP ini tetap memiliki fungsi strategis untuk mendukung perekonomian warga desa, termasuk menyediakan sarana produksi lokal, penyimpanan hasil pertanian, dan tempat edukasi ekonomi bagi masyarakat. Analisis lokal dan strategi. Dari kelima lokasi KDMP tersebut, beberapa pola dapat terlihat. 1. Keterbatasan lahan desa. Banyak KDMP dibangun di lokasi yang ekstrim karena pilihan lahan terbatas, sehingga pemerintah memaksimalkan pemanfaatan tanah kas desa. 2. Aksesibilitas tetap diperhatikan. Meski ada yang terpencil atau berada di hutan, semua lokasi masih memiliki akses ke jalan utama, sehingga operasional koperasi tetap bisa berjalan. 3. Pemanfaatan ruang optimal. Bangunan KDMP dirancang agar fungsional, memaksimalkan lahan yang tersedia untuk parkir, produksi, dan aktivitas koperasi. 4. Keamanan dan resiko geografis. Beberapa lokasi rawan longsor di hutan atau berada di lereng gunung, sehingga pembangunan memerlukan perencanaan matang agar tetap aman dan berkelanjutan. 5. Integrasi dengan aktivitas lokal. Lokasi KDMP juga dipilih agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, perkebunan, atau lahan pertanian, serta tetap mendukung akses warga untuk memanfaatkan fasilitas koperasi. Dampak sosial dan ekonomi. KDMP menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk distribusi pangan, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan usaha kecil. Keberadaan koperasi ini meningkatkan interaksi sosial, memperkuat ekonomi lokal, dan membantu warga desa mengakses fasilitas produksi dan pendidikan ekonomi. Meski beberapa lokasi dianggap unik atau nyeleneh, pembangunan KDMP tetap memperhitungkan legalitas tanah kas desa, aksesibilitas, dan kebutuhan masyarakat. Kontroversi yang muncul di media sosial justru membuka diskusi publik tentang bagaimana strategi pembangunan desa dan pemanfaatan lahan terbatas dapat dioptimalkan. Program Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong ekonomi desa melalui koperasi lokal. Dari 5 lokasi KDMP yang ramai dibahas, Desa Karangawi, Tumenggungan, Lamongan, Plosorejo, Wonogiri, Nglutung, Tulungagung, dan tambahan di lereng Gunung Bromo, Ngadisari, Lumajang. Terlihat pola bahwa pembangunan koperasi menyeimbangkan antara ketersediaan lahan, resiko geografis, aksesibilitas, dan fungsi ekonomi. Setiap lokasi memiliki tantangan unik, mulai dari rawan longsor, berdekatan dengan TPU, terpencil di hutan, di tengah perkebunan, hingga berada di lereng gunung. Meskipun demikian, KDMP tetap berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sarana edukasi kewirausahaan, dan tempat warga belajar mengelola usaha kecil. Viralnya lokasi KDMP di media sosial juga menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk menjelaskan strategi pembangunan, memastikan legalitas, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap lokasi dipilih dengan pertimbangan matang, bukan sekedar estetika atau sembarangan.